Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan sebuah kisah mistis dan kisah horor. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri yang berjudul Hantu Perawan. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Namaku Guntur. Umur baru menginjak angka 20. Aku seorang lelaki pekerja keras. Keras dalam artian yang sebenarnya. Iya, aku hanya seorang buruh pabrik onderdil sepeda motor di daerah Bekasi. Orang tuaku telah mewariskan sebuah rumah yang tidak terlalu besar, namun cukup nyaman untuk dihuni oleh seorang lajang seperti aku ini. Kedua orang tuaku memilih untuk tinggal di kampung halaman, menghabiskan masa tuanya dengan menjadi pedagang kecil-kecilan dan bercocok tanam di ladangnya yang lumayan luas. Di kampung ini, aku dikenal sebagai pemuda yang aktif dalam segala kegiatan, dari menjaga situasi kampung agar aman dan kondusif, juga perbaikan sarana, baik jalan maupun lingkungan sekitar. Aku juga sering melibatkan diri dalam setiap agenda kampung. Sering diminta untuk menjadi panitia pemilihan baik dari tingkat RT, RW, sampai pemilihan bupati. Pokoknya, apa saja aku terima dengan senang hati, selagi semua bermanfaat bagi sesama. Aku seringkali mendapat kerja lembur atau kebagian shift malam, hingga pagi hari baru pulang ke rumah. Sehingga pada suatu kejadian yang tidak pernah hilang dalam ingatanku untuk memusnahkan tempat tinggalku dan warga kampungku. Iya, kebakaran hebat yang terjadi pada malam awal bulan puasa itu telah membumi hanguskan rumahku, rumah warga sekitar, bahkan rumah-rumah yang jauh dari kampungku. Ratusan, bahkan mungkin ribuan rumah telah musnah dilahap oleh si jago merah. Dan yang bisa aku lihat pada pagi harinya hanyalah puing-puing yang berserakan, perabotan rumah tangga peninggalan ibu, dan ranjang besi yang sudah berwarna hitam. Aku sudah tidak mempunyai apa-apa lagi. Uang di dalam lemari yang sempat aku simpan sedikit demi sedikit untuk masa depan pun ludes bersama seluruh pakaianku. Aku benar-benar hidup dari nol tanpa punya apa-apa. Masih beruntung bagi teman-temanku yang masih hidup bersama orang tua dan keluarganya. Setidaknya mereka masih sempat menyelamatkan harta benda yang berharga, seperti uang, pakaian, atau televisi juga laptop. Sementara aku, untuk berganti pakaian pun harus menunggu sumbangan atau bantuan dari para dermawan yang mulai berdatangan. Sedangkan perusahaan tempat aku bekerja tidak mau tahu akan kondisiku sekarang. Aku harus tetap bekerja sesuai jadwal. Kalaupun harus libur, aku wajib menyerahkan surat bukti halanganku. Ya, pokoknya aku begitu sulit saat itu. Aku harus berpikir untuk tidur di mana malam nanti. Untuk beberapa hari, aku bersama warga tinggal di kamp bantuan pemerintah. Ada juga yang memaksakan diri mendirikan tenda darurat di atas puing-puing rumah mereka, sambil membenahi sedikit demi sedikit barang-barang yang sudah tidak berguna untuk dibuang. Dan pada minggu-minggu berikutnya, satu demi satu warga mulai membangun rumah mereka kembali. Bagi yang mampu mungkin bisa membangun lebih bagus dari rumah sebelumnya. Namun yang tak mampu cukup mendirikan rumah menggunakan kayu triplek dan seng. Sementara aku harus gimana? Lo gak usah pusing mikirin buat tidur, Gun. Lo tinggal sama gue aja. Bokap dan nyokap pasti mau menerima lo kok, kata Pandu setelah mendengar curhatku. Tapi rumah lu kan kecil, Du. Gue mau tidur di mana? Ya elah,
Kita kan cowok, Gun. Asal ngantuk juga bisa merem di mana aja. Oke deh, nanti gue ngomong sama bokap dan nyokap lu. Alah, gak usah ngomong. Gue udah ngomong duluan kok. Yuk, sekarang kita ke rumah. Pandu mengajakku untuk ke rumahnya. Dan setelah ngobrol ini itu, kedua orang tua Pandu menyuruhku untuk tidur bersama Pandu. Mulai malam itu aku tinggal bersama keluarga Pandu, yang memang sudah begitu dekat sejak orang tuaku masih tinggal di sini. Mereka sudah menganggap keluargaku seperti saudara sendiri. Maka begitu mudahnya, mereka menyuruhku untuk tinggal bersama mereka di rumah yang sempit, yang hanya memiliki 2 buah kamar tidur plus dapur dan toilet. Tapi aku harus bersyukur, setidaknya tidak usah repot-repot mencari kontrakan atau tempat kos yang akan menambah pengeluaran. Ternyata bukan hanya keluarga Pandu yang mempunyai rasa kasihan padaku. Herman juga mengatakan agar aku tinggal bersamanya saja. Toh rumahnya lumayan besar, dan dia hanya tinggal berdua dengan adik perempuannya yang bernama Wilda, yang memang pernah dekat denganku. Ya, aku dan Wilda sempat menjalin hubungan tidak resmi, alias secara diam-diam. Aku sering mengajaknya untuk nonton film atau sekedar jalan bareng ke mall. Begitu juga dengan Wilda, ia sering mengechat aku dan berpesan agar aku menunggunya di taman kota. Memang hanya sebatas itu saja hubunganku dengan Wilda. Aku tidak pernah menyentuh tubuh gadis itu selain bergandengan tangan saat menyeberangi jalan atau di tempat keramaian. Pendek kata, aku dan Wilda tidak resmi pacaran, namun kami sudah cukup bahagia bila dapat jalan bersama. Tapi gue gak enak lah sama tetangga. Masa gue tinggal sama elu dan adik elu? Ntar gimana pendapat orang? Tapi tetangga kan juga udah pada tahu kan, kalau elu sama gue itu berteman dari dulu. Lagian gue percaya kok sama elu. Lu gak bakalan macem-macem kan sama adik gue? Kalau gue sampai macem-macem gimana? Ya tinggal gue panggilin penghulu aja, beres kan? Herman tertawa menanggapi guyonanku. Oke deh, nanti gue pikir-pikir lagi ya. Sekarang biar gue tinggal di rumah si Pandu dulu. Begitulah percakapanku dengan Herman, yang sebenarnya membuat hatiku deg-degan. Coba bayangkan, aku tidur satu atap dengan cewek yang selama ini sudah aku kenal dengan baik dan sering jalan bareng. Sementara kakaknya, dia seorang sopir angkot yang selalu berangkat sore dan pulang pada pagi hari. Terus, apa mungkin aku atau Wilda bisa bertahan untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif? Tetangga depan rumahku yaitu Ibu Ratmi, yang rumahnya dulu paling besar, sekarang terbagi menjadi 5 bagian. Berpetak-petak menghitung jumlah anaknya yang sudah berkeluarga. Malam itu, Ibu Ratmi mengundangku ke rumahnya. Begini Nak Guntur, Ibu melihat tanah bekas rumah kamu terbengkalai begitu saja, kotor dengan puing-puing dan barang-barang yang hangus, dan itu merusak pemandangan. Sementara di kiri kanan, depan, belakang, semua sudah dibangun rumah kembali. Saya ngerti, Bu. Tapi mau gimana lagi? Untuk membersihkan bekas kotoran itu juga perlu uang. Apalagi untuk membangun rumah kembali. Rasanya gak mungkin, Bu. Aku mengerti, Nak Guntur. Makanya, Ibu mau menawarkan sesuatu yang barangkali kamu setuju. Apa itu, Bu? Bagaimana kalau tanah kamu Ibu beli saja? Tentu saja dengan harga yang seimbang. Tapi kamu juga harus membeli bekas kamar mandi umum milik Ibu yang di belakang sana. Kamu bisa menambah pasangan bata, atau bisa kamu bikin tingkat meningkat. Luasnya yang hanya 6x4 meter saja. Ibu rasa kelebihan dari tukar tambah tempat ini bisa kamu pergunakan untuk biaya pembangunan nantinya. Dan Ibu yakin kalau tetangga juga pasti mau membantu gotong royong tanpa perlu kamu bayar. Bagaimana? Pikir baik-baik. Lebih baik tinggal di rumah sendiri
meskipun kecil dan jelek, daripada menumpang sama orang yang suatu saat nanti menjadi bahan omongan. Aku menimbang-nimbang keputusan yang harus aku ambil. Semua yang dikatakan Ibu Ratmi memang benar adanya. Dan rasanya aku tidak perlu berpikir lebih lama untuk mengatakan iya atau tidak. Beruntung bagiku, karena ada beberapa teman yang bisa kerja di proyek sebagai tukang. Dan kebetulan, saat itu dia sedang menganggur. Mendengar curhatanku, kalau aku ingin merombak kamar mandi umum untuk kujadikan rumah, ia begitu antusias dan bersedia membantuku tanpa upah, asal aku menyediakan kopi, panganan, dan sebungkus rokok. Aku juga membelikannya nasi bungkus untuk makan siang. Ahmadi memang cekatan dan teliti dalam pekerjaan. Dalam waktu 1 minggu, rumahku yang kecil sudah rampung dan hanya dia dan aku saja yang bekerja. Kamar mandi umum yang semula sudah berlumur dan banyak gosongan bekas kebakaran, kami kupas temboknya dan ditembok ulang. Tak ada seorang pun yang menyangka kalau tempat yang terbengkalai itu kini sudah berubah bagaikan istana kecil. Benar, Ahmadi membuat rumah yang berukuran mini itu sedemikian detail. Ada pilar-pilar penyangga yang langsung menembus ke lantai atas, meskipun lantainya hanya berlapiskan bondex yang ditutupi dengan triplex tebal, kemudian dilapisi keramik vinil. Ahmadi juga mengerjakan plafon dengan gaya minimalis. Pendek kata, rumah miniku ternyata banyak yang mengaguminya. Oh iya, untuk naik ke lantai atas, Ahmadi membuat tangga dari kayu bekas yang ia dapati dari tempat pembuangan. Namun setelah diserut, ternyata kayu papan itu masih sangat baik dan kuat. Kemudian ia melapisinya dengan keramik vinil bermotif kayu jati. Aku sama sekali tidak menyangka kalau rumahku akan seindah ini, dan sudah pasti aku sangat berterima kasih pada Ahmadi dengan memberinya sedikit uang. Sekarang bekas kamar mandi yang tadinya terlihat kotor dan sedikit serem. Apalagi, aku juga sering mendengar kalau di tempat yang kini menjadi rumahku, dulunya memang angker. Sudah banyak warga sekitar yang memanfaatkan kamar mandi umum itu sering melihat penampakan. Iya, penampakan seorang wanita cantik dengan rambut panjang terurai hingga sebatas pinggang. Wanita itu selalu muncul mengenakan gaun merah dan berdiri di depan pintu kamar mandi. Sehingga orang yang kebetulan sedang menadahi air dari keran sumur umum menjadi takut dan meninggalkan embernya dan tidak jadi masuk ke sana. Sebenarnya, aku juga sudah was-was atau takut juga mendengar cerita mereka. Kebayang deh, lagi duduk sendirian di lantai atas, asik ngopi sambil merokok, tiba-tiba ada suara atau sosok cewek yang tiba-tiba ikutan duduk di sebelahku. Hah, jelas serem dong. Tapi mau gimana lagi? Masa harus numpang terus di rumah orang? Malam pertama aku masuk dan tinggal di rumah baruku. Yakin aku nggak bisa tidur. Berkali-kali aku memaksakan diri untuk tidur, tapi tetap saja aku merasa gelisah dan gulang-guling nggak karuan, nggak jelas. Nah, pas dengar suara kokok ayam, mungkin karena capek bolak-balik badan, akhirnya aku bisa tidur juga dan hampir kesiangan berangkat kerja. Dan begitu juga malam-malam berikutnya. Aku membiasakan diriku untuk bisa tidur walaupun di penghujung pagi. Terkadang aku berharap dapat kerja bagian malam saja, agar aku bisa tidur di rumah pada siang hari, karena menurut orang gak ada hantu pada siang hari. Minggu pagi cuaca nampaknya kurang bersahabat. Gerimis kecil mulai turun, membuat aku merasa malas untuk bangun dari tidur. Sebenarnya, aku sudah punya rencana untuk keluar, sekedar melepas kejenuhan dari pikiranku yang teramat lelah. Sejak aku menempati rumah baruku, aku sering kurang tidur malam. Rasa was-was, rasa gelisah, dan rasa deg-deg jantungku selalu aku merasakan. Dan semalam aku benar-benar tersiksa.
Memang kebiasaanku setiap malam minggu, aku selalu keluar rumah, entah menonton film di bioskop, atau hanya nongkrong di tempat keramaian, menikmati malam panjang sambil makan di lesehan. Atau paling pas lagi bokek ya cuma nongkrong di pinggir jalan sama teman-teman. Tapi semalam memang aku benar-benar lagi malas keluar. Pertama yaitu tadi, dompet kosong belum gajian, dan suasana hati juga lagi tidak mendukung. Jadi aku paksakan mata ini agar terpejam. Hampir setiap saat aku melihat jam yang aku pasang di tembok. Jarum jam sudah menunjukkan angka 11 lebih 15 menit. Aku menarik selimutku yang memang panjang hingga menutupi kepalaku. Namun pikiranku mengajak mataku untuk sedikit mengintip dari dalam selimut yang aku sibak sedikit. Dek, dek, dek. Itu suara denyut jantungku. Duk, duk, duk. Nah, ini suara aneh. Aku seperti mendengar ada suara langkah yang sedang menaiki tangga. Langsung saja aku merinding seperti orang terkena serangan demam yang mendadak. Duk, duk. Langkah itu semakin terdengar jelas dan dekat. Antara rasa takut dan penasaran, aku memberanikan diriku untuk mengintipnya lagi. Tubuhku seketika terasa kaku. Aku tidak mampu menggerakkan tangan dan kakiku. Di atas umpakan tangga yang terakhir, mataku dengan jelas melihat sesuatu penampakan yang seketika itu juga menghentikan denyut jantungku. Sepasang kaki yang aku yakini milik wanita, karena bentuknya yang indah, dan aku belum berani untuk melihat sampai ke bagian lainnya. Aku membaca ayat kursi dalam hati, meskipun dengan tidak teratur karena saking gemetaran. Benar seperti yang diceritakan warga, kalau bekas tempat mandi umum ini yang sekarang jadi rumahku memang angker. Sering ada penampakan seorang gadis yang selalu memakai gaun merah. Namun yang aku lihat, sepertinya gaun itu tidak panjang hingga menyapu lantai. Ya, aku melihat sepasang betisnya dan tungkai kakinya yang indah. Berarti ia memakai gaun pendek sebatas lutut. Entah sudah berapa ayat suci yang aku baca di dalam hati, karena aku percaya tidak ada hantu yang memangsa orang, atau paling tidak untuk membuat hatiku sedikit tenang. Keberanianku berangsur tumbuh dan aku mulai memberanikan diri untuk melihat lebih ke bagian atas dari penampakan gadis penunggu bekas kamar mandi umum yang sudah fenomenal ini. Namun bersamaan dengan tumbuhnya keberanianku, aku melihat sosok itu berbalik menuruni tangga, sehingga aku bisa melihat bagian belakangnya. Dan benar juga apa kata orang, kalau perempuan itu memiliki rambut yang panjang terurai hingga sebatas pinggang. Setelah penampakan itu tak lagi terlihat, aku bangun dan duduk di tepi kasur busa yang tidak terlalu tebal. Sebab memang aku tidak memakai dipan atau ranjang, dan hanya menggelar kasur saja seperti layaknya anak kos. Tak, 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 tak. Terdengar suara ketukan di pintu bawah. Dengan malas aku membuka pintu di lantai atas dan menengok ke bawah. Wilda. Aku agak heran juga. Mau apa cewek itu ke rumahku pagi-pagi? Tapi ya, akhirnya aku turun juga dan membukakan pintu untuknya. Gun, lu baru bangun tidur ya? Kemana aja semalam? Wilda bertanya. Aku terperangah juga dengan pertanyaannya. Rupanya dia masih punya perhatian sama aku. Gue gak kemana-mana, Wil. Lu ada perlu apaan? Tumben ke gubuk gue. Aku membalas sambil memperhatikan badannya yang rapi seakan hendak jalan. Gue boring banget di rumah. Mau jalan, gak ada yang nemenin. Lu gimana? Punya rencana kemana pagi ini? Kayaknya enggak tuh. Yaudah, lo masuk dulu aja deh. Kelihatannya Wilda senang juga aku suruh masuk, dan dia langsung ke lantai atas. Widih,
Rumah lo nyentrik banget. Ternyata lo punya selera tinggi juga ya. Wilda memperhatikan interior langit-langit yang memang dibentuk sedemikian rupa oleh temanku. Kemudian, Wilda melihat keluar dari balkon dan melanjutkan percakapan kami. Ini bukan rumah, dah. Cuma gubuk derita. Tapi ya lumayan lah buat tidur. Ya, padahal abangku pinginnya kamu itu tidur di rumahku, Gun. Ah, ya nggak mungkin lah. Masa gue tidur di rumah lo? Lah terus, pas abang lu narik, terus tinggal kita berdua gitu. Apa kata orang, dah? Ya elah, hari gini masih mikirin orang. Seumpama sampai kejadian lu tidur bareng gue, terus gue hamil, ya tinggal nikah aja. Kok repot? Yang penting kita sama-sama senang. Buset deh ini anak. Ngomong gak pakai diayak lagi. Dia kira kawin itu sama dengan uji nyali kali ya. Sebenarnya gue kesini tuh mau tahu aja gimana perasaan lu saat tidur malam. Apa pernah lu lihat penampakan cewek itu yang katanya penghuni tempat ini? Oh itu. Syukur deh dia gak nanyain tentang perasaanku ke dia. Ah, masa sih? Yang bener, dah. Apa bukan karena kamu kangen sama gue? Hah, percuma juga kalau gue kangen sama lu, Gun. Lu gak pernah punya perhatian sama gue. Wilda menjawab sambil memanyunkan bibirnya. Bibir lu tuh bagus, dah. Aku tiba-tiba memuji. Jujur, kalau aku belum pernah mengatakan kalau dia itu cantik lah, imut lah, apalah. Mau kamu? Apa? Wilda memonyongkan bibirnya tepat dengan bibirku. Aku tersentak dan segera menarik kepalaku. Dah. Bukan murim. Aku berkata, namun jari telunjukku menempel juga pada belahan bibirnya yang dioles oleh lipstik tipis. Dan dari jari tanganku, aku merasakan desiran hangat yang mengalir melalui pembuluh darah hingga membuat jantungku berdetak lebih keras. Ada keinginan untuk menyentuh bibirnya dengan bibirku, tapi entah kenapa, aku bimbang. Guntur, Bisik Wilda pelan dan ia memejamkan matanya. Kenapa, dah? Kamu haus? iya. Ya udah, kamu mau minum apa? Kopi, teh, atau air bening aja? Ih, sebel. Cowok kok nggak ada romantis-romantisnya amat. Ya udah, biar gue bikin sendiri. Wilda mengambil gelas dari tanganku, kemudian dia membuat teh manis. Lalu kembali berdiri di sebelahku memandangi tetangga dekat yang sudah mulai dengan kesibukannya. Ada yang siap jogging atau punya rencana untuk pergi bersama keluarga untuk menikmati suasana minggu pagi yang sebenarnya kurang cerah alias murung. Karena langit di sebelah timur terlihat banyak gumpalan awan hitam yang menghalangi sang surya menyinari bumi. Kita keluar yuk. Kemana emangnya? Ya, ke Ragunan kek, ke Ancol kek. Kemana aja deh. Aduh, jauh-jauh banget. Motor gue gak kuat tahu. Kantong gue juga kering. Gimana kalau ke Kalimalang aja? Ngapain? Di sana banyak mobil loh. Sekalian lu bawa buku dan pulpen. Lu hitung deh berapa jumlahnya dalam 1 jam. Wah, gara-gara ketemu cewek penghuni rumah ini, lu jadi rada stres, Gun. Ya udah, lu tunggu sebentar. Gue mandi dulu ya. Ya udah. Lu tunggu sebentar. Gue mandi dulu ya. Ingat, jangan ngintip. Sebab kamar mandi gue itu belum ada pintunya. Cuma pakai spanduk bekas partai. Ngapain ngintip lu? Ntar gue pingsan melihat burung kakak tua yang bergelantung tanpa celana. Tapi pingin kan? Pingin sih, tapi udahlah, sanalah mandilah. Dari tadi gue
nyium bau ketek lu. Aku segera menyambar handuk dan meninggalkan Wilda sendirian di lantai atas. Tapi tak lama kemudian, ia ikut turun dan... Gue nunggu di depannya. Seru Wilda. Aku yakin, dia merasa takut sendirian di atas sana. Setelah selesai mandi, aku bingung mau pakai celana dan kaos mana. Rasanya kurang sreg juga sih, pakai pakaian bekas pemberian donatur waktu kebakaran itu. Dan akhirnya, aku pilih pakai celana dan kaos yang aku beli dadakan tempo hari. Memang kaos murahan sih, tapi gak apa-apa deh. Rambutku yang pendek agak cepak, aku beri sedikit minyak rambut. Padahal seharusnya mau jalan sama cewek kan sedikit keren. Sedikit harum juga gitu. Tapi memang aku dari dulu gak suka sama parfum. Pernah pakai, tapi itu pun terpaksa. Saat menghadiri acara syukuran tetanggaku yang melahirkan anak pertama. Nah, di tengah-tengah kami sedang membaca marhaban sambil berdiri itulah seseorang memoleskan parfum pada semua jemaah, termasuk aku. Baunya, mantap. Bikin kepalaku itu pusing. Itu kata orang parfum non-alkohol. Motor aku dorong dulu, maklum, gang yang menuju rumahku itu sempit. Baru setelah berada di jalur yang benar, aku menghidupkan mesin. Di depan sana aku melihat Wilda sedang nongkrong di pinggiran comberan, persis kayak cewek yang lagi buang hajat. Mendengar suara motorku yang khas keratak-kerutuk, maklum motor jadul, dia pun langsung berdiri. Baru saja Wilda nemplok di belakangku, tiba-tiba Hani, teman kami, juga ikut nyeletuk. Cie, akhirnya lo berdua pada jadian ye? Katanya dengan nada Betawi asli. Emang mau pada kemana nih kita? Ini gue mau nganter Wilda. Mau beli bakso di Kalimalang. Beli bakso jauh banget. Kan di depan rumah lo ada tukang bakso yang mangkal, Will. Oh, itu sih bakso biasa. Kita mau beli bakso kucing. Lo mau, Han? Ah, bakso kucing? Enggak lah, gue baru denger tuh. Kalau nasi kucing sih pernah nyobain. Tapi kalau bakso kucing, amit-amit dah. Bau tai kucing aja udah serem gitu. Enggak, gue nggak mau. Udah deh, cepetan anter. Entar keburu hujan tebal deh, lo kencan. Hani berlalu sambil terkekeh, dan tentu saja aku dan Wilda jadi ikut tertawa. Dasar itu cewek polos banget. Karena memang lagi bokeh, terpaksa aku membawa Wilda ke Kalimalang. Namanya, kalau nggak salah itu Taman Piknik. Tempatnya lumayan indah, cocok dengan suasana hati dan kantongku yang lagi manyun. Wilda kelihatannya nggak protes, dia malah senang, minta difoto segala dengan berbagai pose. Kita juga mancing ikan, tapi sampai hampir 1 jam nggak dapat seekor pun. Dan pada akhirnya kami hanya duduk-duduk sambil ngemil dan minum minuman teh. Gun, gue ngerasa nyaman kalau deket sama elu. Apa sebenarnya gue ini memang mencintai elu ya? Atau hanya sekedar merasa nyaman aja? Gimana perasaan elu ke gue? Gun, jawab ya dengan jujur. Tiba-tiba, Wilda curhat tentang perasaannya. Tentu saja aku terkejut dan sama sekali nggak nyangka kalau dia berani mengungkapkan lebih dahulu. Gue nggak tahu pasti. Tapi mungkin sama kayak perasaan lo ke gue. Tapi kadang-kadang lo tuh nyuekin gue. Pura-pura nggak lihat gue. Sambung Wilda dan tanpa ragu dia menyandarkan kepalanya di bahuku. Aku mencium aroma wangi pada rambutnya. Dan tanpa terasa, tanganku bergerak membelainya. Kita nggak perlu mempertanyakan tentang itu, Will. Biarkan saja semua berjalan dengan apa adanya. Kita saling menjaga hati kita. Iya, Gun. Gue sendiri gak pernah dekat sama cowok. Gue takutnya lu cemburu. Padahal kita belum ada ikatan apa-apa. Gue gak pernah cemburu dah. Sebab bagi gue, kalau memang lu dekat sama cowok lain, berarti lu memang udah nyaman sama dia. Dan gue tetap menjaga hatiku untuk selalu mengerti tentang perasaan lu. Jadi, lu cuma menganggap gue teman biasa, Gun? Iya, temen lah.
teman tapi mesra. Ada rindu, ada kangen, dan sempat juga curiga. Wilda memukul dan mencubit bahuku. Bisa aja ngomong. Emang gue ngelakuin apaan sampai lo curiga? Ya, kalau sampai ngeliat elu jalan bareng sama cowok, gue curiga dia itu pacar elu. Tapi sampai sekarang gue belum pernah jalan sama cowok lain kan? Aku tidak menjawab dan hanya mengangguk. Sejak saat itulah Wilda seringkali datang ke rumahku, selalu bertanya mengenai cerita hantu yang menghantui tempatku ini. Semula aku merasa enggan untuk menceritakannya, tapi Wilda malah cemberut dan menyangka aku sering bertemu dengan perempuan yang belum pernah aku lihat wajahnya. Aku hanya menceritakan keanehan yang terjadi, misalnya bekas makan dan gelas kopi yang belum sempat aku cuci. Nah, pas pagi harinya, sudah tergeletak pada tempatnya dalam keadaan bersih dan bau harum. Begitu juga lantai yang hanya berlapis vinil, sepertinya sudah disapu dan dipel. Aku hanya menyimpan rasa heranku tanpa pernah bercerita kepada siapapun. Aku tidak mau membesar-besarkan hal yang sepele dan bisa meluas menjadi bahan omongan orang. Jujur ya, gue belum pernah ngelihat muka dia. Dan mudah-mudahan gak akan sampai melihatnya. Intinya dia itu jangan sampai gangguin gue dah. Tapi kalau sampai dia menampakkan diri, apa yang akan lo lakuin, Gun? Ya mana gue tahu lah. Mungkin lari lah. Atau paling enaknya sih pingsan aja. Biar gak lama-lama ngeliatin dia. Apa emang bisa milih? Gun, boleh gue tiduran di sini gak? Rasanya mata gue ngantuk banget. Waktu lo masuk, ada orang lihat gak? Gue takutnya ada yang nyangka kita ini macem-macem. Alah, bodoh amat lah. Gue ngantuk. Wilda tidak menjawab pertanyaanku. Malah dia merebahkan tubuhnya di kasur tipis yang aku gelar begitu saja. Dan aku nggak bisa untuk melarang atau mengusirnya. Tak lama kemudian sudah terdengar tarikan nafasnya yang teratur lembut. Rupanya Wilda benar-benar ngantuk, sehingga dengan mudahnya dia tidur tanpa curiga jika aku akan berbuat yang aneh-aneh. Akhirnya aku terpaksa tidur siang di balkon sambil menikmati semilir angin yang tertiup cukup kencang. Malam ini kebetulan aku kebagian shift malam, maka jam 11 aku sudah siap untuk berangkat. Jam masuk kerjaku nanti pukul 12 pas, dan pulang pukul 8 pagi. Setelah selesai ngopi dan merokok, aku mengambil kunci motor dan mulai menuruni tangga. Dengan jantung yang berdebar-debar, perlahan aku menuruni tangga tanpa menimbulkan suara. Namun ketika pada anak tangga terakhir, tiba-tiba aku merasa merinding. Kakiku pun sulit diajak untuk melangkah. Rasanya berat dan kaku. Keringat dingin mulai mengalir di wajah hingga ke seluruh tubuhku mendadak basah. Namun mataku masih bisa melirik ke arah sudut kamar mandiku yang kecil dan tertutup spanduk partai. Aneh, spanduk partai itu kenapa berubah warna menjadi merah? Padahal sebelumnya warnanya itu biru. Dan setelah aku perhatikan dengan ekor mataku, ternyata itu bukan spanduk, tapi sebuah gaun merah. Apalagi setelah aku perhatikan lebih ke bawah, aku melihat sepasang kaki telanjang. Ternyata dia ada di sana. Dalam hatiku langsung membaca ayat kursi dan ayat-ayat lainnya, dengan harap dia cepat lenyap seperti waktu itu. Tapi kali ini, pemilik kaki telanjang dan gaun merah itu sepertinya sengaja ingin memperlihatkan wujudnya. Dia keluar dari sudut toilet dan melangkah ke arahku. Aku tidak akan mengganggumu, asal kamu jangan pernah mengusik ketenanganku. Aku mendengar suara itu dengan jelas. Namun aku yakin kalau perempuan bergaun merah itu seperti tidak membuka mulutnya. Selanjutnya, ia seperti sengaja berjalan dan berhenti tepat di bawah lampu yang hanya 5 watt saja, seakan ingin memperlihatkan wajahnya. Masya Allah, wajahnya begitu cantik, dengan matanya yang redup dan bibir sedikit membiru. Cantik namun menyeramkan.
Dan beberapa saat kemudian, makhluk perempuan bergaun merah itu pun lenyap dari pandanganku. Tubuhku mulai kembali dapat aku gerakan. Aku mengucap istighfar beberapa kali. Dan dengan langkah gontai, aku keluar rumah mendorong motorku hingga ke jalan depan. Aku benar-benar tidak menyangka kalau apa yang aku takutkan ternyata benar-benar terjadi. Sehingga di saat aku bekerja pun, pikiranku masih terbawa suasana tadi. Suasana yang membuat jantungku terasa copot. Aku seperti mati berdiri, hanya bisa memandang tanpa bisa menggerakkan anggota tubuhku. Jadi pikiranku untuk lari ataupun pingsan sama sekali tidak kesampaian. Dan setiap kali melihat pekerja wanita yang juga kerja di bagian yang sama denganku, aku merasa was-was. Apalagi Endah, gadis yang baru keluar SMK dan langsung bekerja di sini, seringkali memakai baju merah sebelum berganti seragam pabrik. Pokoknya aku curiga dengan cewek yang pakai pakaian berwarna merah. Aku takut sosok itu menghantuiku dimanapun aku berada. Kenapa kakak ngelihatin aku terus? Tanya Endah, namun bibirnya tersenyum. Gak apa-apa. Kamu cantik. Kakak bisa aja menghibur. Orang kulit aku butek kayak gini dibilang cantik. Apa mata kakak rabun atau katarak ya? Cantik itu nggak harus berkulit putih, dah. Buktinya, Miss Universary ada yang kulitnya hitam, mengkilap, bisa jadi terkenal di dunia. Endah tidak menjawab lagi, sebab kebetulan seorang mandor lewat di samping kami. Begitu juga saat aku udah kebelet pingin pipis. Pas sudah di deretan toilet yang berjajar, aku ragu untuk membuka pintunya. Mau ngapain, Gun? Kok berdiri di depan toilet? Ternyata si Coki yang bertanya. Ini, Cok, gue pengen kencing. Tapi lu kenapa sih? Toilet itu kan kosong, gak ada orang. Ya udah masuk aja. Cok, tolong tungguin gue ya. Bentaran aja ya. Ada, lu kenapa sih? Ya udah sana, gue tungguin. Jangan lama-lama. Tuh lihat CCTV. Akhirnya aku masuk dan tanpa menutup pintu. Aku buru-buru mengeluarkan air seni yang rasanya sudah berada di pucuk senjataku. Pulang kerja aku melihat Herman, kakaknya Wilda, tengah mengelap mobil sedan yang ia gunakan untuk taksi online. Aku menepikan motorku lalu menghampirinya. Herman tersenyum melihatku dan langsung memberondong dengan pertanyaan. Baru pulang kerja, Gun. Gimana? Udah ketemu belum sama hantu di rumah lu? Iya, katanya adik gue sering ke rumah lu ya. Iya nih, hantu. Itu cuma dongeng orang tua aja, Her. Gue belum pernah ketemu atau ngelihatnya. Iya bener, itu si Wilda memang sering ke rumah gue. Iya, sekedar lihat-lihat rumah mini, sekaligus nyari teman buat ngobrol. Pokoknya lu percaya deh sama gue, Her. Adik lo masih suci, seperti bayi. Biar dia sering ke rumahku sendirian. Tapi kita cukup tahu diri lah, aman pokoknya. Gua sih percaya sama lo, Gun. Tapi kasakusuk tetangga, ada aja yang miring. Sebenarnya kalian itu pacaran apa enggak sih? Herman mencari kepastian dan dia bisa melihat kejujuran di mataku. Selama ini kita cuma berteman dan merasa saling membutuhkan. Lagian apa sih bedanya berteman dengan pacaran? Buat gue, pacaran itu jadi banyak batasan, curiga, cemburu, kangen, atau entah apa lagi. Lagian kalau putus dari pacaran, otomatis akhirnya saling membenci dan gak mau lagi mendengar namanya. Apalagi ketemu sama orangnya. Kita berdua gak pernah membahas tentang status hubungan kita. Gue gak bisa nolak kalau kebetulan Wilda ngajak gue keluar. Gitu aja sih. Itu tandanya lo perhatian sama adik gue. Mungkin juga cinta. Ya lo, Her. Gue ini kan udah deket banget sama lo dan adik lo. Dari dulu kita gak ada jarak. Jadi mungkin saja sih gue juga sayang sama Wilda, seperti lo sayang sama dia. Iya, tapi kalau gue sih maunya lebih. Maksud gue,
lo jadi adik gue juga, Gun. Apaan sih, Her? Aku tertawa kecil mendengar candaan Herman. Ya, kalau jodoh sih nggak apa-apa, Her. Herman terperangah mendengar ucapanku. Malam ini kebetulan aku libur kerja, tapi malam ini juga aku kebagian tugas ronda untuk menjaga kampung agar tetap kondusif. Aku dan 2 orang teman, yaitu Yusuf dan Ihsan, kebagian jam 12 hingga pagi hari. Sebetulnya, waktu dari sore hingga jam 12 bisa aku manfaatkan untuk tidur di rumah. Tapi karena masih kebayang oleh penampakan cewek bergaun merah, aku jadi malas, malah memilih ngobrol sama teman-teman. Tentu saja ada kopi dan cemilan gratis pembelian dari ibu-ibu. Apa benar? Lo udah ngeliatin wajah hantu itu, Gun? Tanya Dimas, dia ingin tahu. Siapa bilang? Cewek lo, itu si Wilda. Ah, bohong dia. Gue cuma lihat kakinya aja kok. Lagian, jangan lo omongin hantu lah. Ini kan malam Jumat. Ntar kalau sampai ketemu dia gimana? Kalau gue sih, ya nggak mungkin. Kan hantu itu adanya di rumah lo. Udah. Kita nggak usah ngebahas soal hantu lah. Mending ngopi dan ngemil. Kalau ngobrol Wilda gimana? Ah, nggak usah juga. Dia bukan cewek gue. Dia cuma adik teman gue. Alah, biasa lo nutupin perasaan. Tapi gue yakin kalau Wilda memang mencintai lo deh. Dan aku nggak peduli dengan ocehannya yang ngelantur tidak tentu arah. Aku lebih asik menikmati gorengan pisang yang masih hangat ditemani segelas kopi. Setelah tugas Dimas dan kedua temannya selesai, maka sekarang giliran aku, Yusuf, dan Ihsan mengambil alih tugas dari mereka. Kami berkeliling lumayan jauh, bukan hanya sekitar RT-ku saja, namun merambah ke RT lain yang masih satu RW dengan kami. Entah sudah berapa kali kami mengitari wilayah secara bergantian. Dan ada seseorang yang harus tinggal di pos ronda agar jangan sampai kosong. Sebab percuma kita keliling jauh, sementara di wilayah sendiri ada yang kemalingan. Bisa-bisa orang bilang, maling teriak maling atau pagar makan tanaman. Dan setelah kami merasa lelah, kami berniat kembali ke pos. Namun setelah kami tepat berada di depan sebuah rumah yang belum selesai dibangun, Yusuf menarik tanganku agar aku berhenti. Dan dia menyuruhku untuk tidak berkata dengan jari yang ia tempelkan pada bibirnya. Ada apa, Suf? Itu hantu. Hantu bergaun merah itu ada di dekat sana. Balas Yusuf berbisik, dan ia menunjuk ke dalam rumah itu. Aku penasaran dan menuruti telunjuk Yusuf yang mengarah tepat pada satu sosok dalam keremangan cahaya lampu di dalam bangunan itu. Benar, itu pasti dia, perempuan yang selalu memakai gaun merah. Tapi sedang apa dia di sana? Kami memperhatikan gerakan sosok wanita itu yang berjongkok dan mengambil sesuatu dari tempat yang kurang jelas bentuknya. Kemudian dia memasukkan ke dalam mulutnya. Sepertinya dia makan bekas sesaji. Sesaji? Sesaji apaan, Sof? Siang tadi, kan rumah itu baru selamatan naik wung-wungan. Dan ada sesaji berupa kembang, dupa juga makanan untuk dimakan bersama para pekerjanya. Kalau makanan mungkin sudah habis, dan yang tersisa hanya kembang dan dupa. Juga ada sebatang rokok lisong. Jadi menurut lu, dia makan? Belum sempat aku menyelesaikan omonganku, tiba-tiba Yusuf menarik tanganku agar bersembunyi. Dan kami melihat sosok itu mulai beranjak dari tempatnya semula. Dia berjalan memasuki gang kecil yang menuju rumahku. Ayo Gun, ayo kita lihat. Enggak, gue takut, Suf. Alah, masa sama hantu aja takut? Kita ini makhluk yang sempurna, Gun. Sedangkan hantu itu cuma bayangan doang. Gak ada ceritanya orang dimangsa sama hantu. Lu jangan takabur, Suf. Kalau dia gigit gimana? Ya gue cabut lah tuh giginya. Tapi lu aja yang masuk ya. Kan lu yang pengen ngeliat dia. Iya deh,
Dasar penakut. Sampai di depan rumah, suasana nampak sepi. Semua tetanggaku sudah pada tertidur, apalagi sekarang malam sudah terlalu jauh beranjak. Aku melihat ke bagian atas balkon rumahku. Tidak ada tanda-tanda kalau cewek itu ada di sana. Namun aku malas untuk masuk dan hanya memberikan kunci pintu pada Yusuf. Yusuf membuka pintu lalu masuk ke dalam. Suaranya terdengar lantang, seakan ingin bertemu dengan sosok perempuan itu. Ayo, keluar dan kasih lihat tuh wajah kamu. Memang tidak ada jawaban apa-apa, dan sepertinya makhluk itu memang tidak ada di sana. Tiba-tiba, ada suara gemuruh riuh rendah dari puluhan ekor kucing yang sepertinya dilemparkan ke atap rumahku yang terbuat dari seng. Buah! Aku yang mendengar dari luar saja sudah sangat terkejut. Nyaliku ciut, dan aku menyurutkan langkah-langkah dari depan pintu. Aku melihat Yusuf menabrak pintu dan berlari meninggalkan aku. Aku pun pergi menyusul Yusuf tanpa mengunci pintu rumahku. Yusuf langsung menenggak sisa kopinya. Kemudian dia berusaha untuk mengatur nafasnya yang memburu. Yusuf mendongak ke atas untuk mengatur detak jantungnya yang terdengar keras. Yusuf, lu kenapa? Tanya Ihsan heran melihat Yusuf seperti orang yang sangat ketakutan. Karena tidak ada jawaban dari Yusuf, Ihsan melempar pertanyaannya padaku. Lalu aku menceritakan hal yang baru saja kami alami. Dan Ihsan sepertinya terpengaruh juga dengan ceritaku itu. Ia diam 1000 bahasa tanpa bertanya apa-apa lagi. Serem. Hanya itu yang keluar dari mulut Ihsan. Hampir 1 jam kemudian barulah Yusuf sudah terlihat normal kembali. Dia menceritakan kejadian yang sebenarnya ia lihat di dalam rumahku. Sumpah, gue hampir ngompol di celana waktu pas gue dengar suara puluhan kucing di atas seng. Pas bareng cewek hantu itu turun dari tangga, dia ngeliatin gue. Sambil menunjuk ke arah gue, dia bilang, "Kamu sudah menggangguku." Gitu. Begitu dia mau melangkah mengagetin aku, beruntung aku masih punya sisa tenaga. Terus aku langsung kabur. Terus sekarang apa lu masih berani nantangin hantu itu? Amit-amit Hasan. Aku gak mau lagi ngelihat yang kayak gituan. Masih kerasa merindingnya. Ihsan malah tertawa melihat wajah Yusuf yang terlihat agak pucat. Makanya, jadi orang jangan sombong. Hantu itu kata orang tua, dia gak mau ketemu sama orang. Tapi mungkin karena orangnya saja yang berpikiran negatif. Jadi dia terpancing untuk memperlihatkan keberadaannya. Ya kayak lu tadi. Kata-kata Ihsan cukup bijak. Sepertinya dia sedikit mengerti tentang masalah gaib. Malam baru saja merangkak. Jarum jam masih menunjukkan angka 9. Kutaruh gelas kopi yang masih tersisa setengahnya, dengan maksud untuk tidur sejenak sambil menunggu waktu berangkat kerja jam 12 nanti. Baru saja aku merebahkan tubuhku. Tiba-tiba aku mendengar pintu di bawah ada yang mengetuknya. Dengan malas, aku menuju balkon untuk melihat siapa yang mengetuknya. Tapi aku tidak melihat siapa-siapa, hanya kesunyian yang aku rasakan. Maklum, rumahku itu, tergencet rumah-rumah tetangga dan gang sempit. Jadi jarang ada orang di sekitar tempat itu. Setelah itu, aku masuk lagi. Suara ketukan itu terdengar lagi. Aku pikir, mungkin teman yang iseng buat menakut-nakuti aku dan bersembunyi di tempat yang lain yang agak gelap. Setelah berulang-ulang aku mendengarkannya, terpaksa aku pun turun. Aku sempat terkejut melihat Wilda sudah berdiri di ambang pintu. Wilda? Ada apa? Kok malam-malam kemari? Boleh aku masuk? Rasanya janggal saat dia mengatakan aku, yang biasanya dengan kalimat gue. Tumben lu dah, ngomong pakai aku segala, kayak di sinetron aja. Aku kangen sama kamu, Guntur.
Kangen? Kangen apaan? Kan setiap hari kita ketemu. Bahkan lu juga sering kesini kan? Wilda benar-benar aneh. Dia hanya tersenyum dan merebahkan tubuhnya di kasur. Dak, tolong deh. Lu jangan sampai tidur di sini lah. Sebab gue berangkat jam 12 nanti. Entah dia budek atau tuli. Ia begitu acuh dengan kata-kataku. Bahkan matanya mulai meremelek dengan bibirnya yang merekah indah. Temani aku di sini, Guntur. Pinta Wilda dengan mata terpejam. Dan sungguh aneh, kata-kata Wilda itu seakan sebuah perintah yang tidak bisa aku menolaknya. Entah mengapa tiba-tiba detak jantungku bergemuruh hebat demi melihat Wilda menaikkan pakaian bagian bawahnya, sehingga memperlihatkan kulit pahanya yang mulus. Dan langkahku terseret ke depan mendekati Wilda, yang kian merenggangkan kakinya. Aku berusaha untuk melawan keinginan agar dekat dengannya. Namun entah kenapa, kakiku seakan bergerak bukan atas dasar pikiranku. Aku duduk di samping Wilda dan menikmati wajahnya. Dia memang cantik, dengan mata sedikit besar, berhidung mancung, dan memiliki sepasang bibir yang sensual. Dari wajah, mataku turun menelusuri bagian-bagian tubuhnya yang memang terlihat sempurna. Buah dadanya belum terlalu besar yang terlihat turun naik mengikuti irama nafasnya. Tak ada yang aku perbuat, karena aku memang tidak punya keberanian atau tidak pernah berpikir untuk melakukan itu. Namun tiba-tiba, kedua tangan Wilda merangkul leherku, lalu menariknya hingga wajah kami tepat saling berdekat. Keharuman dari nafasnya membuat gelora dalam jiwaku itu seakan terbakar. Aku tidak kuasa menolak saat bibir perempuan itu menyapu belahan bibirku. Nafas Wilda kian memburu, dan tanpa aku sadari kalau tubuhnya kini sudah tidak terbungkus pakaian lagi. Jari-jari lentik bergerak refleks, mencopoti kancing bajuku satu persatu. Entah apa yang tengah aku lakukan. Aku merasa bingung, kenapa bisa begini. Namun sebelum semuanya terjadi, Guntur, katakan bahwa kamu mencintai aku. Bisik Wilda di tengah aktivitasnya membelai dadaku. Aku tidak bisa langsung menjawabnya. Aku masih heran, kenapa Wilda selalu menyebut dirinya aku. Bukankah selama ini kami selalu menggunakan kata elu dan gue? Tapi gue heran sama elu dah. Kenapa elu bisa berubah dengan memakai sebutan aku dan kamu? Tidak usah banyak tanya. Kamu tinggal bilang bahwa kamu mencintai aku. Enggak dah, gue masih ragu kalau ini adalah diri lu. Sekarang tolong lu pulang dah, sebelum kita semakin jauh melangkah. Pulang kamu bilang. Ini tempatku, Guntur. Sudah puluhan tahun aku tinggal di sini. Aku selalu kesepian, sendirian tanpa teman. Dan setelah kamu tinggal di sini, aku merasa senang dan bahagia. Jadi siapa kamu ini? Aku berkata agak gemetar. Aku ingat kalau tempat ini dihuni oleh cewek hantu bergaun merah. Aku memang bukan Wilda. Aku sengaja ingin mengajakmu bercinta. Dan aku ingin mendengar kata-kata cinta dari kamu. Untuk apa? Rasanya gak mungkin juga gue mencintai arwah. Tolong aku, Guntur. Aku ingin hidup sebagai manusia seperti kamu. Menjadi manusia? Apakah bisa? Iya, bisa. Dengan kamu mengatakan cinta padaku, aku akan menjadi manusia. Dan jika kamu menolak, aku akan membuat Wildamu sengsara seumur hidup. Apa maksudmu? Kamu bisa lihat nanti. Sekarang pertimbangkan permintaanku, menurut atau menolak. Ini benar-benar gila. Hantu ini ternyata jahat, tidak seperti yang aku dengar dari cerita orang-orang. Aku hanya tertunduk berpikir apa yang harus aku lakukan. Menuruti permintaannya, mungkin nanti akan banyak masalah. Tapi kalau aku menolak,
Akankah ia akan membuktikan ucapannya? Aku tidak ingin terjadi apa-apa pada diri Wilda. Dia tidak punya salah apapun dengan perempuan ini. Kamu tidak perlu menjawab sekarang. Tapi nanti, jika aku menemui kamu lagi, kamu harus sudah punya satu pilihan. Hantu yang masih berwujud Wilda itu bangkit masih dalam keadaan tanpa pakaian. Dan anehnya, setelah ia mengambil pakaiannya yang berserakan di kasur, dalam sekejap dia sudah berpakaian, namun bukan seperti pakaian yang biasa dipakai Wilda. Hantu yang bernama Kiara itu sudah kembali dalam wujud aslinya. Ia mengenakan gaun panjang berwarna merah dengan wajahnya yang pernah aku lihat sebelumnya. Ia membiarkan rambutnya yang panjang terurai, membuat rasa takutku kembali menggerayangi jiwaku. Kenapa kamu ingin menjadi manusia? Pertanyaan yang bagus. Semasa aku hidup, aku belum pernah mengenal laki-laki. Padahal saat itu usiaku sudah 16 tahun. Aku berharap ada lelaki yang mencintaiku dengan tulus. Namun itu tidak pernah aku dapatkan. Laki-laki yang dekat denganku hanya berpura-pura mencintaiku. Namun ternyata berhati serigala. Dia mencari kesempatan saat keluargaku tidak ada di rumah dan aku hanya sendirian. Dia datang bersama seorang temannya. Aku sama sekali tidak berprasangka buruk, memberinya minum dan cemilan ala kadarnya. Tapi aku tidak menyangka kalau temannya tiba-tiba berdiri dan menyerangku. Tentu saja aku terkejut dan berteriak, tapi sia-sia. Dengan berpikir aku harus menyelamatkan diri, kakiku bersarang di selangkangan laki-laki tadi, sehingga ia yang menjerit dan melepaskan tubuhku. Sampai di situ, arwah Kiara terdiam. Matanya memandang kosong, seakan menembus pada masa lalunya yang kelam. Lalu kemudian apa yang terjadi? Aku punya kesempatan untuk lari. Namun tak ada pilihan tempat kecuali kabur. Aku bingung. Mengambil pisau, ingin melawan atau bunuh diri. Tapi itu tidak mungkin. Mereka pasti akan tetap memperkosa aku. Dan pilihan terakhir hanyalah sebuah sumur. Iya, hanya sumur itulah yang dapat menyelamatkan kesucianku dari cengkraman kedua lelaki tersebut. Maka ketika kedua lelaki itu sudah berhasil mendobrak pintu dapur, tanpa pikir panjang, aku lompat ke dalam sumur. Aku mendengar jeritan tertahan lelaki yang aku anggap kekasihku. Tapi itu tidak lama, karena aku tengah berjuang melawan maut. Perlahan tapi pasti tubuhku mulai lemes. Seteguk demi seteguk mulutku menelan air sumur, hingga perutku terasa kembung, hingga memenuhi tenggorokanku. Arwah Kiara menceritakan nasib tragisnya. Jadi kamu bunuh diri? Demi mempertahankan kesucianku, Guntur. Biar bagaimanapun, aku ingin tetap suci sebelum aku mendapatkan seorang suami. Sebaiknya kamu berangkat kerja saja. Ingat pesanku, agar kamu menentukan jawabannya nanti. Setelah ia mengucapkan kata itu, dalam sekejap saja tubuhnya telah lenyap dari hadapanku. Aku lihat jam sudah pukul 11 malam. Mestinya aku sudah bersiap untuk berangkat. Tapi gara-gara arwah itu, semangatku lenyap begitu saja. Kalau mendengar kisahnya, aku merasa prihatin dengannya. Berarti dia gadis yang teguh dalam pendirian. Prinsipnya lebih baik mati daripada hidup ternoda. Tapi kenapa baru sekarang ini ia menginginkan kata cinta? Atau memang benar kalau selama ini dia hanya tinggal di sini di kamar mandi tua yang kumuh dan penuh lumut? Sehingga akulah laki-laki pertama yang ia temui. Sehingga ia merasa membutuhkan aku. Tapi bagaimana dengan Wilda? Tiba-tiba handphoneku berdering dan aku lihat dari Wilda.
Halo? Iya dah, ada apa? Lu belum berangkat, Gun? Belum. Kayaknya males banget gue. Ya udah, kalau lo nggak kerja, main aja ke rumah, nemenin gue. Abang gue lagi pulang ke Bogor, nengokin calon bininya. Ah, abang lu udah punya calon? Gue sendiri belum tahu orangnya, cuma baru denger aja. Dah, lu cepetan kesini lah. Wah. Sorry deh dah. Gue nggak berani. Kecuali kita ngobrolnya di luar rumah. Iya deh, tunggu di luar aja ya. Nih gue bikinin kopi. Ada tempe goreng masih hangat. Udah ya teleponnya, gue tunggu nih. Ya udahlah, oke, siap. Dan malam itu aku lewati dengan ngobrol asik. Bukannya hanya sama Wilda doang, tapi ada Ihsan sama Yusuf yang kebetulan lihat aku dan Wilda. Lalu mereka bergabung. Dari obrolan ini itu, akhirnya aku keceplosan juga ngomongin soal hantu bergaun merah. Hanya saja, aku cepat pasang rem cakram, sehingga terpleset tidak terlalu jauh. Aku hanya bercerita kalau ternyata dia melakukan bunuh diri dengan cara melompat dari sumur. Hebat juga pendirian dia ya. Lebih baik mati daripada menjadi pemuas nafsu lelaki biadab itu. Tapi bagaimana ceritanya? Dia sampai curhat banyak sama lo, Gun. Mungkin dia memang ingin ngasih tahu sama gue kali, supaya gue gak takut lagi sama dia. Lagian, gue sendiri gak bisa lari dari dia. Kaki gue kerasa lumpuh. Tapi ya udahlah. Sekarang mungkin gue memang gak perlu takut lagi. Malahan harus punya empati sama dia. Terus, lo apa gak cemburu kalau Guntur pacaran sama hantu itu, Wilda? Sambung Yusuf sambil memandang Wilda. Ngapain gue cemburu? Kalau memang Guntur mau ya nikah aja sama dia. Kan dia lebih cantik. Lagian gak butuh sandang pangan. Kan yang namanya hantu itu tinggal bilang bim salabim, abracadabra, sambil mengangkat tangannya. Terus keluar barang yang ia mau. Enak kan? Lo gak usah capek-capek kerja, Gun. Semua tinggal minta. Balas Wilda sambil tertawa. Udah kok kita jadi ngawur ngomongin soal hantu. Yang penting dia gak gangguin gue. Dan gue juga gak berani gangguin dia. Obrolan kami pun berlanjut dengan tema yang berbeda. Dari soal hantu berganti ke soal Herman, abangnya si Wilda yang katanya sudah punya calon istri. Pada saat ada cuti kerja, aku memanfaatkan waktu untuk pulang kampung. Rasanya sudah kangen sama ayah dan ibu juga adikku, Sandra. Kedua orang tuaku sangat terkejut setelah mendengar musibah kebakaran yang menghanguskan seluruh rumah warga. Jadi kamu jual tanah, kemudian membangun bekas kamar mandi umum itu? Tanya ayahku seakan tidak percaya. Seharusnya kamu pulang dan membicarakan pada ayah. Dan ayah pasti membantu kamu untuk membangun rumah kembali. Sudahlah ya. Masih untung Ibu Ratmi cepat membeli tanah itu. Kalau tidak, mungkin Guntur akan numpang terus di rumah orang. Ini bukan masalah untung rugi. Ayah hanya tidak tega mendengar kamu, Guntur, sampai tinggal di bekas kamar mandi umum itu yang memang angker. Kemudian ayah juga menanyakan tentang aku setelah menghuni rumah baruku itu. Dan mereka tentu saja sangat terkejut mendengar ceritaku. Selanjutnya, aku juga menceritakan kalau arwah itu memintaku untuk menyatakan cinta, agar ia bisa menjadi manusia kembali. Kasihan sekali, Kiara. Ayah baru tahu setelah mendengar cerita ini dari kamu, Guntur. Ternyata dia bunuh diri demi mempertahankan kesuciannya sebagai wanita. Menurut ayah, kalau memang kamu mau membantunya, ya turuti saja maunya. Daripada menolak, bisa berakibat fatal buat calon mantu ayah dan ibu. Maksud ayah, Wilda, kami gak pacaran kok ya, hanya berteman. Arwah Kiara lebih tahu, makanya dia mengancam kamu.
Oh, gitu ya. Aku terhenyak mendengar kedua orang tuaku mengatakan kalau Wilda adalah calon mantu mereka. Lagian kamu sudah tua, Gun. Ibu kamu sudah tidak sabar ingin meminang cucu. Dan yang paling penting, kamu jangan sampai disalib sama adik kamu. Apa? Sandra sudah mau menikah ya? Ya udah, dia duluan aja, Bu. Sudah, kamu nikahi Wilda. Semua demi kebaikan kamu juga. Saran ayah membuat aku semakin bingung. Bagaimana aku harus mengatakan pada Wilda kalau tiba-tiba aku mengajaknya menikah? Belum lagi kabar kalau Herman, kakaknya, sudah punya calon istri. Tapi entah kapan mereka akan menikah. Apa aku harus menyalip duluan? Ingat, jika terjadi sesuatu pada kalian, baik kamu atau Wilda, cepat kamu hubungi ayah, atau pulang bareng sebentar saja. Begitu pesan ayah agar aku selalu mengingatnya. Kebetulan sore itu langit nampak gelap. Matahari yang seharusnya masih menampakkan sisa cahayanya pun tidak terlihat, tertutup awan tebal yang mulai berarak. Dan benar saja gerimis mulai turun. Semakin lama semakin deras. Untungnya aku sudah sampai di mulut gang yang menuju rumahku. Aku bergegas mendorong motor bututku, kemudian memarkir begitu saja di depan pintu rumah. Perutku yang keroncongan terpaksa aku mengambil sebungkus mie instan, karena untuk masak perlu waktu yang lama. Setelah selesai makan, aku mandi untuk menghilangkan rasa nyeri di punggungku, karena seharian harus membawa beban bolak-balik. Anehnya, aku tidak merasa ragu untuk masuk ke toilet. Bahkan berpikir tentang arwah Kiara pun tidak. Menunggu saat adzan maghrib, aku hanya terdiam memandangi derai air yang jatuh dari atas langit. Aku tidak bisa untuk sholat berjamaah di masjid karena hujan yang semakin deras. Setelah selesai sholat, seperti biasa aku membuat segelas kopi hitam tanpa cemilan apa-apa, kecuali sebungkus rokok yang baru saja aku beli. Aku meng-scroll beranda FB-ku, hanya sebatas melihat-lihat foto artis atau mungkin ada peristiwa lucu. Sampai akhirnya aku melupakan handphoneku dan kembali tenggelam dalam ingatan tentang pesan ayahku. Iya, ayah selain mengatakan agar aku segera menikahi Wilda, ayah juga mengizinkan aku untuk membantu arwah Kiara. Ia ingin hidup sebagai manusia. Aku bingung, seandainya aku menyatakan cinta kepada Kiara, kemudian seperti apa yang ia katakan bahwa dia akan tetap tinggal di tempat ini? Lalu apa yang akan ia lakukan dalam menjalani hari-harinya nanti? Apakah dia akan tetap mengurung dirinya di dalam rumah ini? Atau tidak mungkin. Tidak mungkin dia harus menampakkan dirinya dan dapat terlihat oleh orang lain. Apalagi bagaimana jika Wilda yang sering masuk kamarku melihat arwah itu ada bersamaku? Yang pasti Wilda akan menuduhku kalau aku menyimpan cewek lain di rumah ini. Dan sedikit pun dia tidak akan percaya jika cewek itu adalah sosok arwah yang telah berubah menjadi manusia. Ini benar-benar rumit. Hujan semakin lebat, apalagi suara gemuruh guntur yang sepertinya saling bersahutan. Kilatan cahaya petir, bak lidah api yang tengah menjilat-jilat isi alam ini. Malam ini benar-benar semakin mencekam. Aku mengutuk kebodohanku dengan membangun dan menempati rumah ini, sehingga harus merasakan hal-hal yang semestinya tidak pernah ada di dalam kehidupanku ini. Karena hawa dingin yang menusuk tulang, aku memutuskan untuk segera tidur, meskipun malam sebenarnya belum terlalu larut. Bagaimana jika kita menikah saja, Guntur? Aku berjanji untuk membahagiakan kamu. Kamu tidak perlu bekerja yang terkadang berangkat malam dan pulang pagi. Aku kasihan sama kamu. Akan aku berikan apapun yang kamu mau dariku, Guntur. Tidak, Kiara. Aku mengatakan cinta karena aku kasihan sama kamu. Dan mana mungkin
aku mempunyai istri arwah yang mungkin umurnya jauh lebih tua dariku. Lagian kamu ini hanya sekumpulan tulang belulang yang mungkin sudah lapuk terkubur di dalam tanah. Kamu berani menghinaku dengan mengatakan bau bangkai busuk. Kiara nampak marah. Dia menghempaskan tubuhku hingga membentur dinding. Aduh, Aku menjerit dan memegang kepalaku yang terasa agak benjol. Aku berusaha bangun dan berusaha untuk kabur. Tapi aku tidak melihat arwah Kiara di sana. Aku hanya menggeleng-gelengkan kepala yang terasa agak pening, dan aku sadar kalau tadi itu hanyalah mimpi buruk akibat pikiranku yang selalu mengingat sosok arwah itu. Singkat cerita, dalam sekejap saja aku sudah mendengar denguran Herman yang cukup membuat telingaku budek. Boro-boro bisa tidur, malahan terganggu sama suara agak ngoroknya itu. Merasa serba salah jadinya. Mau memaksakan diri untuk tidur juga percuma. Jadi aku memutuskan untuk tidur di kursi panjang yang lumayan empuk. Kegelisahan terus menyergap pikiranku. Sesekali aku memperhatikan keadaan sekeliling ruangan dan kamar kosong itu. Kenapa susah banget sih ini mata buat tidur? Sedangkan paginya aku harus berangkat kerja. Akhirnya aku memaksakan juga untuk memejamkan mataku dan mengalihkan pikiranku dari arwah Kiara. Entah baru beberapa menit saja aku tertidur. Tiba-tiba aku mendengar suara seseorang wanita begitu dekat. Rupanya kamu bersembunyi di sini, Guntur. Percuma kamu lari dariku. Itu tidak mungkin. Suara itu sangat jelas, milik Kiara. Aku sedikit membuka mata dan mengintipnya dari tangan yang aku silangkan di wajahku. Benar, itu Kiara. Kenapa dia tetap mendatangi aku di rumah orang? Bangunlah, Guntur. Aku tahu kamu tidak tidur dan melihat aku. Iya bukan? Kamu pasti sudah menceritakan semua tentang aku kepada kekasihmu itu. Iya kan? Aku tidak bisa menolak untuk tidak bangun. Percuma karena cewek ini pasti terus-menerus menggangguku. Nah, sebaiknya begitu. Duduk dengan manis di sampingku. Kata-katanya mengandung perintah yang tidak bisa aku bantah. Katakan bahwa kamu mencintaiku. Gampang kan? Aku mencintai kamu. Aku mengucapkan kalimat itu dengan gagap. Begitulah orang cowok menyatakan cintanya pada kekasihnya. Gagap dan tidak enak didengar. Apa kamu tidak pernah menonton sinetron drama? Atau membaca novel romantis? Coba dong, ulangi dengan benar. Aku mengatur nafasku agar detak jantungku tidak terlalu berdebar. Aku mencintaimu, Kiara. Kata itu meluncur deras begitu mudah aku ucapkan. Dan selanjutnya aku sudah tidak lagi melihat sosok Kiara di sampingku. Terima kasih, Guntur. Kamu adalah laki-laki pertama yang mengucapkan kata indah itu. Suara Kiara terdengar agak menjauh. Aneh memang. Setelah aku mengatakan bahwa aku mencintai dia dengan lancar, rasanya seluruh beban hidupku terlepas begitu saja. Jiwaku seakan kembali seperti belum melihat sosok hantu itu. Dan mataku pun mulai sayu. Aku tertidur pula hingga pagi. Aku melihat Herman dan Wilda sudah bangun lebih dulu. Kenapa lu tidur di kursi? Tidur sama lu sama aja gue tidur dekat sama kebu. Ngorok gak kira-kira? Udah sana lu, mandi dulu. Terus sarapan bareng. Enggak deh. Ntar gue mandi di rumah aja. Balasku sambil menuju toilet untuk cuci muka. Ketika aku membuka pintu rumahku, aku mencium aroma masakan. Aku berusaha mengendus-endus dari mana aroma itu berasal. Mungkin tetangga sebelah kiri atau kanan, tapi tidak.
Aku tidak menciumnya dari tetangga rumah. Dan saat aku masuk, aku lihat di atas meja plastik sudah ada mangkuk serta piring yang berisikan lauk pauk. Aku benar-benar heran, siapa yang mengirimi masakan ini? Sementara pintu pun masih tetap dalam keadaan terkunci. Duk, duk, duk. Ada suara langkah kaki menuruni anak tangga. Dan Kiara. Apakah aku tidak salah lihat? Benarkah dia sudah menjadi manusia, sehingga bisa menampakkan wujudnya pada pagi hari? Bagaimana dengan penampilanku? Tanya Kiara memperlihatkan pakaian yang ia kenakan. Aku tidak langsung menjawabnya, antara percaya dan tidak. Aku memperhatikan sosoknya dari ujung kepala hingga ujung kaki, dan semuanya normal. Kenapa kamu ngelihatin aku terus? Apa ada yang aneh? Ya aku ngerasa aneh. Kok kamu bisa aku lihat pada pagi hari? Dan aneh melihat masakan yang ada di sana. Bukankah kamu mencintai aku, Guntur? Itulah sebuah kata azimat yang bisa membuatku ada kapanpun yang aku mau. Dunia gelap tidak lagi membelenggu dan mengikatku pada waktu. Dan kamu bisa menyentuhku, Guntur. Nah, kamu belum mandi kan? Mandilah sana, kemudian sarapan dan berangkat kerja. Kiara memberikan handuk padaku, kemudian dia kembali naik ke lantai atas. Ternyata sikap dan gerak-geriknya seperti manusia normal. Cara berdandan dan berpakaian pun tidak terlihat janggal atau norak. Bahkan, dia bisa menyesuaikan pakaian yang pas dengan warna kulitnya yang memang bening. Hanya satu yang sempat lolos dari perhatianku, rambut Kiara. Tidak lagi panjang hingga menyentuh pinggangnya. Ia sepertinya telah memotongnya hingga sebatas bahu. Cantik semampai dan penuh perhatian. Aku takut jatuh cinta pada cewek yang sebenarnya hanyalah arwah. Sekarang aku bingung untuk memikirkan bagaimana jika Kiara harus tinggal di rumah ini terus-terusan. Aku takut nanti pasti ada orang yang menyangka kalau aku menyembunyikan seorang gadis belia. Kiara memang telah membuktikan ucapannya. Dia akan selalu ada untuk aku apabila dia sudah menjadi manusia. Pagi setiap mau berangkat kerja, dia sudah menyiapkan pakaian dan sarapan untukku. Begitu pula jika aku pulang kerja jam beberapa pun, dia tetap akan tersenyum manis menyambutku. Iya, Kiara tidak ubahnya seperti seorang istri. Hanya bedanya, aku tidak bisa untuk tidur berdua bersamanya. Dan yang menjadi pertanyaan besar, dari mana dia mendapatkan masakan atau cemilan? Kamu gak perlu tahu, Guntur. Jangankan hanya makanan. Seandainya kamu mau meminta padaku apa saja, itu akan aku berikan. Dengan satu syarat, kamu harus menikahi aku. Kamu tidak perlu repot-repot banting tulang, rumah mewah, kendaraan yang indah, dan harta yang melimpah. Itu hal yang kecil bagiku. Tapi aku... Aku tahu, Guntur. Kamu mau bilang kalau kamu sudah punya Wilda kan? Aku maklumi itu. Dan aku juga tidak melarang kamu untuk berhubungan dengan dia. Tapi satu hal yang harus kamu ingat. Jangan pernah kamu menikahi gadis manapun, juga Wilda. Kenapa bisa begitu? Bukankah kamu memintaku untuk mengatakan cinta, agar kamu bisa menjadi manusia? Tapi sekarang... Kiara mendekat, matanya tajam menatap bola mataku. Karena aku ternyata memang mencintai kamu, Guntur. Tidak, hentikan semua permainan dan harapan kamu. Aku tidak mau menikah dengan arwah. Arwah kamu bilang. Coba kamu sentuh dan rasakan. Rasakan detak jantungku ini. Kiara menarik tanganku agar aku bisa menyentuh bagian belahan dadanya. Ada desiran halus di telapak tanganku dan menjalar ke seluruh jaringan pembuluh darahku. Aku merasa hangat,
tidak dingin seperti saat pertama aku menyentuhnya. Berarti dia benar-benar telah menjadi manusia. Baiklah, aku percaya kamu sudah menjadi manusia. Tapi bagaimana cara kamu mempertahankan hidup kamu? Bukankah manusia butuh makan dan tidur? Kiara tersenyum mendengar pertanyaanku itu. Itu rahasia pribadiku. Kecuali kita sudah bersatu, tentu kita akan selalu terbuka. Rasanya itu tidak mungkin. Aku dan Wilda memang tidak pacaran. Tapi hati dan perasaan kami seperti satu jiwa. Aku harap kamu mau mengerti tentang hal ini. Lagi pula dunia kita itu sebenarnya berbeda. Tidak, Guntur. Dunia kamu dan duniaku sekarang sama. Cuma satu, Guntur. Dan dunia itu adalah milik kita berdua. Tidak untuk yang lainnya. Sekeras apapun hati kamu, sekokoh apapun pendirian kamu, tapi aku yakin kalau kamu ada dalam kekuasaanku. Aku hanya terdiam dan dengan lesu aku duduk di balkon. Aku teringat pesan ayahku, agar aku cepat pulang bila ada sesuatu yang memang tidak bisa aku atasi. Apalagi ini yang berurusan dengan arwah, yang menuntut untuk memintaku agar menikahinya. Bukan hanya itu saja, justru yang membuat aku ngeri dengan ancamannya jika aku menikah dengan gadis lain termasuk dengan Wilda. Aku tidak bisa memendam perasaanku sendirian. Hal seperti ini tentu saja tidak bisa aku selesaikan seorang diri. Dan ini menyangkut keselamatan orang lain, orang yang selama ini begitu dekat denganku. Aku, Wilda, dan Herman pun berembuk untuk mengatasi masalah ini. Bagi gue, sebagai seorang teman dari elu dan abang dari Wilda, sangat prihatin atas kejadian yang sering elu alami akhir-akhir ini. Apalagi masa lalu juga ternyata berimbas pada Wilda. Siapa sih yang tega membiarkan adiknya menjadi korban cinta butanya hantu itu? Gue sangat mendukung rencana elu buat nikahin adik gue. Dan kalau bisa secepatnya. Kata Herman, ternyata dia telah memberikan lampu hijau untuk pernikahanku. Berarti gue nyelip elu dong. Demi kebaikan dan kebahagiaan seorang adik. Apalagi gue ini cowok. Gak masalah lah kalau disalip. Jadi sekarang hantu itu sudah jadi manusia. Gue jadi pengen ngelihat kayak apa sih tampangnya. Tapi gue gak berani juga sih. Ih, serem kali ya. Dia memang ada di rumah gue. Tapi orang lain gak akan bisa melihatnya. Karena gue yakin kalau dia belum menjadi manusia seutuhnya, dia masih bisa menghilang dalam sekejap. Lu sih enak ya, Gun. Pagi-pagi udah ada yang nyiapin kopi dan sarapan. Pulang kerja, disambut bak seorang suami oleh seorang istri. Jangan-jangan lu juga tidur berdua sama dia. Amit-amit lah. Gue masih punya pikiran normal kali. Gue gak mau terjerumus terlalu jauh menjadi orang sesat. Gue bisa aja hidup kaya mendadak. Syaratnya yaitu tadi, asal gue mau nikahin dia. Tapi celakanya, dia akan membuat perempuan lain yang gue nikahin akan menderita. Begitulah sifat setan yang menyesatkan hati dan pikiran manusia. Lebih baik gue tetap jadi kuli lah daripada hidup mewah, tapi jadi pengabdi setan. Terus, rencana lu kapan? Mau ke kampung nemuin bokap? Kayaknya sih lusa deh, Man. Pas gue dapat shift malam, kan pulang jam 8. Nah, gue langsung ke rumah orang tua gue. Kalau begitu, gue ikutlah. Udah lama gak ketemu sama nyokap lu, yang baik banget sama gue. Lu izin aja sama abang lu dulu. Kalau boleh ya, gue sih oke aja. Gue sih pasti izin, Gun. Apalagi dia mau ketemu sama camernya. Tapi ingat, jangan cari kesempatan ya. Sahut Herman sambil pura-pura melotot pada Wilda. Kali nyari kesempatan sih. Ngapain jauh-jauh meski ikut mudik? Di sini juga bisa kalau abang lagi narik. Ya udah, kalau lu mau ikut lusa, lu nunggu gue aja di terminal. Jam 8:30. Gue nggak pulang dulu ke rumah. Takutnya cewek itu tahu kalau gue mau pergi. Oke deh, kita nginep kan? Ya belum tahu juga sih.
tergantung saran dari bokap gue aja. Kalau nginep, berarti gue mesti bawa salin banyak kan? Ya nggak apa-apa, kalau perlu sekalian, lemarinya juga lo bawa nggak apa-apa kok. Dasar cewek ribet banget. Balasku membuat Wilda cemberut dan Herman pun ikut tertawa. Singkat cerita, ternyata kedatanganku dan Wilda membuat kedua orang tuaku cukup senang. Karena sebenarnya orang tuaku, ibu khususnya, sudah cukup mengenal sosok Wilda sejak masih anak-anak. Ibu selalu memperhatikan Wilda kecil yang begitu rajin membantu orang tuanya. Ia menjajakan ketan yang ditaburi kelapa berkeliling. Bagaimana kabar orang tua kamu, Wilda? Tanya ayahku yang sedikit mengenal keluarga Wilda. Alhamdulillah, Pak. Tapi orang tua saya sudah tidak di Jakarta lagi. Sama kayak bapak dan ibunya Guntur, mereka juga tinggal di kampung, buka bengkel kecil-kecilan. Ya, sebaiknya memang kami yang sudah tua-tua ini lebih baik tinggal di kampung, menikmati sisa hidup dengan suasana yang penuh dengan kedamaian. Kota bukanlah tempat yang baik buat kami. Terlalu banyak masalah. Masalah apa, Pak? Ya, biasalah. Tetangga sok usil dengan tetangga lainnya. Penasaran jika melihat seseorang sedikit berhasil. Terlalu ngurusin urusan orang lain. Kalau anak sekarang bilang itu nyinyir. Sama aja, Pak. Kita yang muda juga begitu. Ada yang menyinggung. Contohnya saya dekat sama Guntur. Orang tuh bilang yang enggak-enggak. Pokoknya kalau diladenin itu sih gak ada habisnya, Pak. Jadi kapan rencana kalian mau menikah? Pertanyaan ibu langsung pada intinya. Kalau saya sih terserah Guntur aja, Bu. Gimana, Gun? Kapan lo mau nikahin gue? Stop. Mulai sekarang, kamu gak boleh lagi panggil nama dengan kata elu gue. Kamu harus menghormati Guntur. Sebagai calon suami, panggil mas, abang, atau kakak. Kan lebih enak dengarnya. Maaf, Pak, Bu. Gun, kamu maunya aku panggilnya apa? Mas, Kang, Bang, atau Mang? Wilda masih bisa bercanda di hadapan kedua orang tuaku. Dia memang cewek bersifat apa adanya. Tipe anak kota pinggiran yang kalau ngomong itu asal nyeplos saja. Apa? Emang? Lo kira gue tukang somai apa? Guntur, ayolah berhenti ngomong elu gue. Kalian berdua harus saling menghormati. Tahu tuh nih anak, bilangin susah banget. Gimana kalau kalau aku panggil Mas aja. Cocok kan? Soalnya kan orang Jawa, iya enggak? Terus aku panggilnya kamu apa? Mbak gitu? Kamu kira aku tukang jamu gendong apa? Panggil sayang aja kali. Duh, maunya. Balasku membuat kedua orang tuaku tersenyum saat melihat Wilda memukul lembut bahuku. Sebaiknya malam ini kalian tidur di sini dulu ya. Ayah nanti sore akan mengunjungi teman, sekaligus guru yang sedikit mengerti tentang masalah seperti yang sedang kamu hadapi. Atau kamu ikut juga boleh kok, biar nanti kamu bisa menceritakan langsung kepada teman ayah itu. Tapi kalau kamu merasa capek, ya sudah, istirahat saja. Kata ayahku yang rupanya cukup serius, sampai-sampai mau menemui gurunya. Enggak lah ya, aku ngantuk. Ya sudah, kamu temanin calon menantu ayah yang cantik ini ya. Jangan sampai hilang di gondol orang ya. Ayahku masih saja suka bercanda sambil tertawa. Tapi Wilda tidurnya sama ibu ya. Jangan sama Guntur, nanti ditakalin. Ibu juga ikut menimbrung, dan kami berdua hanya tersenyum kecut. Hari ini
aku terpaksa libur dan aku sudah meminta izin pada HRD tempatku bekerja. Ayahku menceritakan pertemuannya dengan sahabat yang juga guru spiritualnya. Intinya, kalian harus secepatnya menikah. Dan pernikahan itu jangan digelar di rumah Wilda. Karena makhluk itu pasti mencium gelagat yang kurang baik. Dia pasti akan menggagalkan pernikahan kalian. Jadi teman ayah itu menyarankan sebaiknya di kampung kamu saja. Karena di sana pasti banyak orang pintar yang memahami situasi seperti ini. Nanti kamu jelaskan sama abang kamu seperti apa yang ayah sarankan ini ya. Ayah memberikan penjelasan kepada Wilda dan cewek itu hanya mengangguk saja. Dan ada syarat yang paling penting. Penting untuk kamu, Guntur. Apa itu ya? Ayah menyuruhku mendekat, lalu membisikkan pelan penting yang membuat aku melongo heran. Rahasia ya? Iya, ini sangat rahasia. Yang penting kalian selamat dalam menjalani pernikahan dulu. Jawaban ayah membuat Wilda merasa kurang puas. Iya, ayah. Aku memotong agar Wilda tidak lagi banyak tanya. Setibanya kami ke Jakarta, aku dan Wilda langsung memaparkan apa yang telah dipesankan ayahku. Ya udah, biar nanti gue yang ngurusin ngomong ke Abah dan Ambu. Nanti biar mereka cepat mendaftarkan kalian di KUA. Sekalian buat minta bantuan Abah mengenai keganjilan hal ini. Pokoknya gue mau bilang secepatnya dan gak perlu ada pesta. Ini mungkin akan jadi tanda tanya juga buat tetangga kamu kita. Kenapa kau mendadak? Kebanyakan orang pasti menyangka yang aneh-aneh lah. Tapi biarin aja, yang penting kita selamat dalam mencapai ridha Allah. Kata Herman begitu antusias. Tuh mas, dengerin kata abang aku. Semangat. Wilda mengomentari dan Herman memandang heran pada adiknya. Apa gue gak salah denger ya? Barusan lo panggil Guntur mas, terus pakai bahasa aku. Haha, keren. Ini baru calon istri yang menghormati suaminya, Gun. Herman memandangku dan menepuk bahuku. Iya bang, semalam kita habis ditatar sama ayah dan ibu. Haha, begitu dong. Panggil gue juga dengan kata abang. Itu calon ipar yang punya etika yang bagus. Herman menunjukkan ibu jarinya tanda memuji. Akhirnya kami bertiga sepakat untuk menyerahkan keputusan ini kepada Herman. Baru pulang, Guntur. Suara Kiara menyambut langkahku ketika masuk ke rumah. Dari mana aja kamu? Aku melihat Kiara tengah duduk di kursi plastik dan tengah menikmati hidangan yang aku belum tahu itu apa. Setelah aku sedikit melirik dengan ekor mataku, aku melihat di piring itu hanya ada beberapa bunga mawar. Oh, aku baru tahu. Kalau selama ini dia hanya makan bunga mawar yang entah dia dapatkan dari mana. Bukan urusanmu, Kiara. Setiap orang punya masalah sendiri-sendiri. Aku pulang kampung karena sudah kangen sama kedua orang tuaku. Gak usah emosi, Guntur. Bukankah aku selalu bersikap lembut dan penuh perhatian kepadamu? Untuk apa? Untuk keberlanjutan hubungan kita hingga rumah tangga. Jantungku agak bergetar mendengar jawabannya. Apa mungkin dia menyinggungku? Karena tahu kalau aku sudah merencanakan pernikahanku dengan Wilda. Rumah tangga? Rumah tangga siapa? Kamu dan... Lagi-lagi Kiara menggantung ucapannya, dan hal itu semakin membuat aku curiga. Dan aku tentunya. Kiara melanjutkan, dan itu membuat hatiku plong kembali. Maaf Kiara, untuk urusan yang satu ini aku tidak bisa.
Kamu kira bisa menolak permintaanku? Ingat, aku sudah memperingatkan kamu agar jangan pernah menikahi gadis manapun selain aku. Dan ingat akibatnya, Guntur. Wanita itu pasti celaka. Aku tidak takut dengan ancaman kamu. Aku masih punya Allah. Hanya dialah yang berhak menentukan hidup dan matinya seseorang. Aku percaya itu. Tapi cobalah kamu nikahi gadis manapun yang kamu mau. Niscaya, kamu akan menyesali perbuatan kamu yang berani melanggar kata-kataku. Tak usah mengancamku, Kiara. Aku sudah ikhlas menolong kamu ingin jadi manusia. Tapi sekarang kamu malah menekan aku untuk menikahi kamu. Kamu mungkin berwujud manusia, tapi jiwa kamu belum. Sudah aku ngantuk dan aku mau tidur. Kataku mengakhiri dan aku langsung naik ke atas, lalu mengglosor di kasur. Dan tak beberapa lama mataku sudah semakin berat. Entah kenapa, aku sudah tidak merasa takut lagi terhadap Kiara. Ya, sejak aku mengatakan cintanya, semua rasa takut dan gelisah sirna begitu saja. Namun satu yang aku khawatirkan, jika ia benar-benar membuktikan ancamannya untuk membuat celaka gadis yang aku nikahi nanti. Kedua orang tua Wilda sudah memberikan kabar bahwa pernikahan kami bisa dilaksanakan minggu depan, karena kebetulan KUA setempat belum banyak yang mendaftar untuk pernikahan. Dan aku juga memberikan kabar kepada orang tuaku untuk acara itu bersama gurunya. Menunggu 1 minggu rasanya seperti menghitung waktu dalam jangka 1 tahun lamanya. Bukan pernikahannya atau malam pertamanya yang aku bayangkan, tapi aku ingin mengakhiri cerita konyol dari hantu perawan ini. Begitu mudahnya dia meminta tolong, dan dengan mudahnya pula dia mengancamku. Dia mungkin berwujud manusia, namun sifat aslinya ya tetap saja hantu yang menjengkelkan. Akhirnya hari yang kami tunggu-tunggu datang juga. Aku, Wilda, dan Herman sudah sejak sore tadi sampai di Bogor, tempat tinggal kedua orang tua Wilda. Baru setelah mendekati subuh, ayah dan ibu beserta seorang laki-laki parubaya yang mungkin guru dari ayah turut serta di sana. Lalu kedua keluarga kami saling bertegur sapa, bertanya kabar sambil mengenang masa lalu selama mereka tinggal di Jakarta. Ya, walaupun rumah kami agak berjauhan, namun ibuku dan ibunya Wilda cukup kenal dengan baik. Sementara ayahku serta gurunya yang setelah aku mendengar perkenalan bernama Kotip, berdiskusi bersama seorang laki-laki lain dari keluarga Wilda tentang acara pernikahan yang berbau mistis ini. Pukul 7 lebih, ada beberapa tetangga juga hadir di rumah keluarga Wilda. Mereka akan menjadi saksi dari prosesi sebuah pernikahan. Dan tak lama setelah itu, Bapak Penghulu dan Naib juga sudah hadir. Mereka semua yang hadir menyalami kedua orang tua penting ini, yang akan menjadi penentu lancar atau tidaknya sebuah pernikahan. Setelah berbahasa basi sebentar, kedua orang itu memintaku untuk duduk berhadapan dengan mereka. Bapak Penghulu mengajakku untuk menuruti apa yang akan ia ucapkan nanti. Tanganku dan dia erat bersalaman di bawah saksi kitab suci Al-Quran. Akad nikah pun dimulai. Saya siap menikahi Wilda binti Sayuti dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, kata Pak Penghulu dengan jelas dan tegas agar aku mengikutinya. Dan pada akhir kata ada kode dari Pak Penghulu dengan jari telunjuknya menarik telunjukku. Namun baru beberapa kalimat saja yang aku ikuti, tiba-tiba dari telapak tangan yang tengah bersalaman dengan tangan Pak Penghulu mengeluarkan cairan merah. Mulanya hanya sedikit, tapi semakin lama semakin deras cairan merah yang ternyata darah. Itu membasahi telapak tangan hingga lengan kemeja putihku. Seketika aku seperti terserang demam tinggi, tubuhku menggigil hebat. Sementara semua orang yang melihat kejadian itu
saling pandang dan penuh tanda tanya. Kecuali guru ayahku dan lelaki kenalan ayahnya Herman, mereka malah mendekati aku. Tenang, tenang. Semua tetap tenang. Inilah alasannya kenapa Bapak Sayuti mendadak sekali mengadakan akad nikah anaknya di rumah ini. Kata guru ayahku menenangkan seluruh orang yang ada di sana. Kemudian beliau menceritakan apa yang ayahku katakan, sehingga membuat semua orang tersurut mundur saat beliau menyebut nama arwah. Namun guru ayahku yang bernama Pak Khotib segera menepuk lantai sebanyak 3 kali, dan hal yang sama juga dilakukan oleh lelaki tua itu dari keluarga Wilda. Rupanya kamu berani juga jauh-jauh datang mengusik cucu-cucu kami yang akan menjalani sunah Rasul sesuai perintah agama. Dasar kamu makhluk yang telah dilaknat. Keluar dan tampakkan wujudmu, agar semua orang tahu makhluk jelek macam apa kamu ini. Kata Pak Khotib begitu lantang, seakan memecahkan gendang telingaku. Rupanya kamu mau menipu aku, Guntur. Kamu lari dan bersembunyi, kemudian menikah di kampung ini. Tapi aku dapat melihat jejak kamu dengan jelas, Guntur. Aku tidak akan mencelakai kamu, karena aku mencintai kamu. Tapi dia... Bersamaan dengan itu pula, sosok Kiara tiba-tiba sudah berdiri di ambang pintu. Ia mengenakan gaun merah serta berambut panjang yang ia biarkan terurai, dan tangannya menunjuk ke arah Wilda. Jangan coba-coba kamu mengganggu cucu-cucu kami, atau kamu akan menyesal, hai hantu tak punya malu. Cucuku sudah berbaik hati menolong kamu menjadi manusia, tapi sebagai tanda terima kasihmu, kamu malah ingin mencelakai orang lain. Sekarang pilih olehmu. Kamu pergi secara baik-baik dan tidak lagi mengganggu mereka, atau kami akan melenyapkan wujud kamu selamanya. Kamu akan jadi udara kosong yang hanya bisa menangis, menyesali takdirmu menjadi arwah penasaran. Sekali lagi, kamu bisa melanjutkan hidupmu tanpa wujud apapun. Kami tidak main-main. Pak Khotib sudah merapal ilmu andalannya. Begitu juga dengan laki-laki tua di sampingnya. Dia mulai menghitung biji-biji tasbihnya. Jangan lakukan itu. Cukup, aku tak kuat. Ampun, panas. Ya, aku pergi. Jangan kalian musnahkan aku. Terdengar ratapan minta ampun dari Kiara. Dia menatapku sejenak, lalu menghilang begitu saja. Pak Khotib menyarankan agar aku cepat membasuh darah di telapak tanganku dan mengganti kemeja, karena aku harus mengulang janji akad nikah. Dan alhamdulillah, untuk yang kali ini tidak ada lagi halangan apapun sampai Pak Penghulu menanyakan sah atau tidak. Maka jawaban dari semua yang menyaksikan mengatakan sah. Malam pertama kami lewati dengan penuh kebahagiaan. Ternyata baik aku maupun Wilda sama-sama polos dalam melakukan hubungan intim suami istri. Aku berdebar-debar melihat tubuh telanjang Wilda yang selama ini belum pernah aku melihatnya. Wilda juga dengan malu-malu menyambut setiap gerakanku yang masih kaku. Sampai akhirnya kami dapat melakukannya dengan baik. Namun aku harus melakukan sesuatu. Aku harus kembali ke Jakarta karena izin cutiku dari tempat kerjaku hanya untuk 3 hari saja. Sebelum aku kembali, ayahku memberikan sedikit uang untuk berjaga-jaga jika ada keperluan yang mendadak. Dan beliau juga berkata agar aku jangan sampai melupakan pesan terpenting dari Pak Khotib. Pagi itu, aku dan Wilda mengunjungi makam Kiara. Seperti pesan Pak Khotib, aku harus berdoa setelah itu menyiramkan sebotol air yang telah berisikan doa darinya. Banyak tetangga heran, kenapa aku tinggal di rumah Wilda. Herman dengan caranya ia menjelaskan bahwa aku dan Wilda telah menikah mendadak karena ancaman dari arwah Kiara.
Mereka semua terdiam karena mereka tidak pernah tahu apa yang terjadi di rumah itu. Warga ingin tahu perihal hantu yang berubah menjadi manusia seperti yang aku katakan. Mereka mendatangi rumahku, namun dia tidak melihat Kiara ada di sana. Mereka hanya melihat sebuah piring dengan sisa-sisa bunga mawar bekas makanan Kiara. Baik Pak Khotib maupun ayahku menyarankan agar aku tinggal sementara di rumah Wilda dan kakaknya. Mereka mengatakan rumahku dibiarkan kosong dulu selama 7 hari untuk menetralisir keadaan. Namun, kiranya Kiara masih belum bisa menerima kenyataan. Dia datang pada saat aku dan Wilda selesai melaksanakan sholat malam. Sosok Kiara terlihat seperti pertama kali aku melihatnya. Sosok hantu bergaun merah dengan rambutnya yang terurai panjang. Aku pura-pura tidak melihatnya dan masuk kamar untuk mengambil sesuatu. Tolong! Tolong! Tiba-tiba aku mendengar suara teriakan minta tolong dari Wilda. Aku cepat keluar ingin tahu apa yang terjadi. Mas, tolong aku, Mas. Wilda menjerit ketakutan. Tubuh istriku itu melayang di udara dan hampir menyentuh langit-langit kamar. Berhenti Kiara, lepaskan istriku. Bukankah kamu sudah tenang kembali ke alam kamu? Atau aku akan memanggil orang tuaku untuk menghancurkan kamu? Kamu telah menyakiti perasaanku, Guntur. Aku sudah bahagia bisa menjadi manusia. Tapi kamu malah menikah dengan gadis malang ini. Kata-kata Kiara semakin membuat aku khawatir. Iya, aku takut bagaimana jika hantu itu menghempaskan tubuh Wilda. Dan kamu tak usah mengancamku, Guntur. Sebab tidak mungkin orang tua kamu bisa datang saat ini juga. Sementara perempuan ini sudah ada dalam kekuasaanku. Kiara melanjutkan aksinya dengan membuat tubuh Wilda melayang dengan posisi terbalik. Baiklah, aku akan menuruti apa yang kamu mau. Tapi tolong jangan sakiti istriku. Perlahan tubuh Wilda turun hingga menyentuh lantai. Wilda berusaha berlari ke arahku. Namun dengan cepat tangan Kiara menarik rambut Wilda. Dalam kesempatan yang hanya beberapa detik saja, aku segera mendekati mereka dengan sesuatu dalam genggamanku. Lepaskan dia. Aku menghardiknya. Tangan kananku langsung menyambar wajahnya dengan benda keramat yang sedikit aku gosokkan ke wajahnya. Dan tanpa terduga sedikit pun, Kiara menjerit setinggi langit sambil menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Aku melihat kejadian ganjil yang luar biasa. Perlahan-lahan tubuh Kiara menyusut dan mengering sehingga saat ia melepaskan tangannya yang menutup wajahnya, terlihat begitu mengerikan. Wajah Kiara yang semula cantik, kini tidak ubahnya seperti jerangkong. Ya, tubuh Kiara telah kembali menjadi tulang belulang yang mengongkok di atas lantai. Wilda memelukku erat dan bertanya, Kenapa dia bisa seperti itu, Mas? Aku menggunakan ini. Pesan dari Pak Khotib. Aku juga tidak menyangka akan begini akhirnya. Kataku sambil memperlihatkan sesuatu pada Wilda. Mas, itu celana dalam aku. Pantas aku cari kemana-mana nggak ketemu. Jorok deh. Balas Wilda seakan tidak percaya. Ternyata celana dalam kamu sangat berguna. Dan inilah rahasia yang membuat hantu itu hancur. Aku kemudian menunjukkan noda darah perawan pada malam pertama kami. Wilda bergelayut manja. Kemudian ia menelpon Herman untuk memberitahu tentang kejadian ini. Akhirnya kami sekeluarga bersama warga juga keluarga dari Kiara sepakat untuk menguburkan kembali tulang belulang Kiara. Dan kami juga mengadakan tahlilan untuk ketenangan arwah Kiara. Sekarang aku dan Wilda sudah tenang tanpa gangguan apa-apa lagi. Dan 1-2 bulan kemudian, Herman pun menikah. Bersamaan Wilda yang mulai sering merasa pusing, mual, dan ingin muntah serta banyak maunya. Wilda hamil. Ternyata proses memproduksi anak itu mudah juga. Minatnya. Kalau tahu begini, kenapa nggak dari dulu aja?
aku menikahi Wilda. Dan bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan tentunya sukses selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat lelembut.